naik melalui tangga ini yang tingginya sekitar 2-3 meter. Diameternya sekitar 4-5 meter. Nggak tahu ini kotoran apa, ada logo Pemkab, dan ini mungkin asetnya pemerintah daerah. Dan ini ada wastafel yang membuat pedagang tidak mau pindah ke sini. Akan ada relokasi warung sekitar 16 warung yang ke bawah. Nah, artinya berarti sekitar 4 tahun mangkrak. Mangkrak ya. Ya, saudara, saya sekarang berada di area Pertitaan Jolotundo Trawas, dan secara tidak sengaja setelah berkunjung dari Pertitaan, saya melihat di sisi kanan saya adalah sebuah gedung yang itu tidak ada aktivitas atau mungkin bisa dibilang mangkrak, dan nggak tahu apakah ini aset pemerintah daerah atau justru mungkin dari pihak swasta yang sampai sejauh ini belum ada aktivitas apapun. Tapi menurut informasi yang kami gali adalah bahwa ini sebuah bangunan food court Jolotundo yang itu dibangun oleh pemerintah daerah melalui Dispora Budpar Kabupaten Mojokerto di tahun 2018 atau akhir 2018 yang lalu. Dan sampai hari ini kita tidak melihat aktivitas apapun. Anggaran yang digunakan saat itu mencapai sekitar 2,2 miliar. Seperti apa gedung di dalam, apakah memang dalam kondisi rusak atau masih terawat? Kita akan masuk ke dalam. Ya, ini area parkir mungkin pelataran, dan untuk naik ke sana belum ada orang, dan saya akan mencoba naik melalui tangga ini yang tingginya sekitar 2-3 meter. Kita masuk. Ya, saudara, ternyata begitu saya naik dari bawah ke lantai atas ini, ternyata kondisinya sangat memprihatinkan, dan gedung ini tidak ada siapapun kecuali ada beberapa tempat yang itu sudah tersekat atau tertata seperti yang kita lihat sekarang. Nah, ini bangunan yang berkaca dan terkunci ternyata. Kalau saya hitung mungkin ini ada angka 1 dan ini ada 2, sekitar mungkin 13 unit. Dan menariknya, di bangunan ini ternyata ada pohon besar, dan pohon ini kita mendekat, ini sangat unik dan janggal, sekaligus janggal, dan baru kali ini saya melihat bahwa sebuah bangunan yang di dalamnya masih berdiri kokoh pohon yang diameternya sekitar 4-5 meter kalau ngomong 5 orang begitu. Dan kalau melihat jenisnya, kalau daerah Jolotundo, pohon besar ini bisa dikatakan pohon jenis pendo. Kebetulan saya juga membawa senter yang mungkin bisa kita seperti apa kondisi di dalam gedung yang informasinya adalah food court Jolotundo yang dibangun tahun 2018, nilainya 2,2 miliar. Dan kita lihat ini adalah pohon. Ini cukup besar, mungkin kita bisa melingkar. Ini berada di tengah-tengah dari bangunan ini, dan ternyata bangunan ini juga banyak mengalami kerusakan. Nanti kita cek ke atas, kita mungkin bisa melingkari pohonnya dulu. Ini bisa kita lihat pohon ini masih sangat kokoh dan berdiri sampai ke atas, dan itu ada plafon yang dilubangi, dan mungkin sampai atap genting di atas itu juga mungkin dilubangi untuk perkembangan dari pohon ini. Ini luar biasa, dan kita baru tahu kalau mungkin di
area Jolotundo ada bangunan food court yang notabene diduga milik Pemkab Mojokerto yang masih ada sekarang dan kondisinya mangkrak. Nah ini pohon, ternyata kalau sekarang ini musim hujan, ini pohonnya basah, mungkin ada kebocoran di atas atau gentingnya pecah dan sebagainya. Itu lingkarannya. Ya, di depan saya ini juga ada etalase, 1 unit etalase, dan mungkin di beberapa titik ada etalase juga. Ini etalasenya sangat kotor dan mungkin sejak baru dibangun tidak pernah terpakai begitu. Artinya kalau misalkan benar dibangun sejak akhir 2018 dan sampai sekarang belum digunakan, berarti ada sekitar 4 tahun bangunan ini mangkrak. Kita akan berlanjut ke sisi yang lain. Nah, karena kondisinya memang tidak terawat dan tidak ada mungkin penjaga atau orang yang mengelola di sini, ini plafonnya bisa kita lihat, ini ada sekitar 1,5 meter itu jebol, dan gentingnya juga mulai berantakan di atas itu, sehingga mengakibatkan plafon di bawahnya jebol. Nah ini puing-puingnya juga bisa kita lihat, ini puing-puing dari plafon dan kondisinya cukup memprihatinkan. Kami juga tadi melihat, nah ini genting yang jatuh ke bawah. Ini saudara-saudara, anggaran 2,2 miliar yang sampai sekarang masih belum bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Kita akan melihat kondisi yang lain. Selain bangunan tempat-tempat mungkin berjualan ya, ini juga ada lorong jalan begitu, mungkin masuk ke area jalan utama tadi. Dan ini ya, sekali lagi kondisi kerusakannya cukup luar biasa. Itu juga jebol, dan kalau hujan air masuk ke bawah, gentingnya dan plafonnya juga mengalami kerusakan. Itu ada genting yang kemudian tersangkut di plafon. Dan akibat itu, ini ada etalase yang mungkin masih baru, atasnya hancur, ini pecah. Dan kalau misalkan ini tidak segera dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, saya pikir ini adalah sangat disayangkan dan harus dimanfaatkan betul. Kalau itu uang negara. Dan ini adalah plafon-plafon yang menimpa etalase dan pecah kondisinya. Banyak sekali daun-daun juga. Kita akan berjalan ke sisi selatan. Ada apa saja bangunan itu. Dan ini juga ada etalase lagi. Ada 2 ruangan yang kemudian tidak terkunci, berbeda dengan ruangan yang satunya. Kita coba masuk, ada apa di dalam. Nah, ini ternyata ada etalase. Ini etalase baru juga. Itu masih terlihat ada benang tali rafia begitu. Dan ini juga ada dan ini ada wastafel. Saya pikir ini adalah toilet mungkin begitu. Kita akan mencoba cek kondisi toiletnya. Oh iya, ini ternyata toilet duduk dan masih baru. Lampu-lampunya juga mungkin kita duga tidak ada instalasi atau aliran listriknya ya. Tapi beberapa titik sudah mengalami kebocoran. Kita coba masuk ke ruang sebelah. Nah, hampir sama, tapi ini ada keran begitu. Mungkin bisa dimanfaatkan untuk cuci muka atau wudhu. Dan berbeda yang di sebelah ruangan, tapi fungsinya sama. Ini ada kamar mandi, cuman bedanya di sini ada keran dan di situ ada wastafel juga. Etalase juga sama. Ada 2 bilik toilet. Kalau benar ini milik Pemkab, milik pemerintah daerah, sangat disayangkan kalau tidak dimanfaatkan. Nah, bisa lihat ini, nggak tahu ini kotoran apa, dari tanaman atau dari apa, atau mungkin dari, nggak tahu kita ini kotoran apa ini, atau kotoran mungkin
tanaman yang masuk dan itu getah kayak getah begitu. Di sudut atas itu kami melihat bahwa itu sudah keropos di antara bata-bata itu dan di tengah pilar itu, di antara dinding itu sudutnya mulai keropos. Terus terang saya baru tahu kalau di area Jolotundo, area petitaan Jolotundo ini ada bangunan food court yang sampai hari ini tidak dimanfaatkan. Ini ada etalase lagi, bisa diduga kuat bahwa memang ini adalah food court yang itu. Nah, teman-teman, kepastian kalau misalkan ini milik Pemkab, kita lihat ini. Ini ada logo Pemkab dan ini mungkin asetnya pemerintah daerah. Nah, ini adalah sebuah logo Pemkab. Ini lemari etalase kaca. Sudah jelaskan ini kode-kode dari aset milik pemerintah daerah. Ini logonya. Artinya dapat dipastikan bahwa ini adalah aset dari pemerintah daerah. Ada tempat untuk mencuci piring atau alat-alat dapur. Dan tidak ada apa-apa di sana. Cuman di dindingnya itu ada untuk menyerap udara. Ya, setelah kita melihat di dalam, di sebelah kanan saya ini ada pohon juga. Dan mungkin jenisnya sama seperti pohon bendu gitu. Dan pohon ini masih hidup karena faktanya ini terus ke atas dan ada air yang masuk karena sekarang kondisinya memang hujan di area terawas di kawasan Jolotundo ini. Dan kalau melihat bahwa diameternya ini lebih kecil daripada yang di depan sana. Dan saya tidak tahu pasti apakah memang di sini masih ada orang yang berkunjung atau melihat di sini. Karena penerangan juga nggak ada, dan kalau melihat dari tanda-tanda bisa jadi beberapa orang masuk ke sini karena mungkin mereka melakukan ritual tertentu. Karena lihat ada sisa dari mungkin dupa begitu, ini bisa kita lihat. Nah, itu dan diameternya mungkin berbeda ya. Ini lebih kecil begitu. Kita coba melingkar. Dan pohon ini sama seperti yang di depan itu dibatasi dengan batu bata. Karena mungkin untuk membatasi akar-akar agar tidak akar pohonnya agar tidak menjalar ke gedung yang lain. Nah, ini sama juga dengan ada bekas dupa gitu. Dan mungkin pernah dimasuki orang untuk melakukan ritual-ritual tertentu. Kalau ngomong konteks kerusakan hampir sama, kita lihat bersama di sana itu jebol sedikit plafonnya, dan di bawah sini buktinya ini kita lihat juga ada plafon, sisa plafon yang jatuh ke bawah, dan airnya juga masih terus turun karena kondisi hujan. Dan kalau saya perkirakan dibanding yang pohon yang sebelah sana, ini mungkin tingginya baru mencapai sekitar 35 meter. Kalau yang sana mungkin 45 meter. Karena sempat saya lihat dari luar, ketinggian pohonnya cukup tinggi. Saya akan mencoba mencari tahu, mungkin ada warga yang tahu persis cerita dari gedung ini, kapan dibangun, apakah memang benar milik Pemkab, atau memang anggarannya bisa 2,2 miliar, dan di bawah naungan Dispora, apa benar. Akan kita tanyakan kepada warga sekitar. Mungkin ada orang-orang di sana. Saya ingin mencari warga sekitar atau mungkin ada pihak yang mengetahui kondisi ini. Kita akan turun ke jalan, mungkin ada warga yang tahu terkait kondisi bangunan ini dan apa sebenarnya bangunan mangkrak ini. Kita akan turun.
Tapi di situ ada mobil, nanti kita lihat itu sebenarnya mobil siapa di situ. Yang jelas kita akan cari warga apakah. Nah, di sini ada warga. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mas. Saya dari Hariris dan teman-teman redaksi. Ini kebetulan kita melihat sebuah bangunan yang tadi ada tanda-tanda milik Pemkab begitu, dan ada tempat seperti food court. Apa benar ini food court, Pak? Iya, benar. Ini food court yang digarap oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, kira-kira di akhir 2018, Mas. Ya, dengan Mas Warno. Mas Warno. Iya. Saya bisa diantar ke sana, Mas. Bisa dijelaskan itu kira-kira bangunannya seperti apa, konteks awal bangunan Bisa. berdiri. Ya, monggo. Kita akan naik dengan Mas Warno yang mungkin warga sekitar sini, Pak. Ya. Kita akan naik lagi biar mendapat penjelasan lebih detail. Mari. Ya, Mas. Tadi kebetulan saya masuk begitu saja dan ternyata kondisinya cukup memprihatinkan, dan kalau memang betul ini food court, Mas Warno bisa menjelaskan, Mas, ini kira-kira dibangun tahun berapa, Mas? Ya, kira-kira ini awal pembangunannya itu di akhir 2018, tepatnya di November kalau nggak salah itu, Mas. Peruntukannya memang untuk relokasi warung yang di atas, untuk dipindah ke sini. Karena bangunannya seperti ini, satu terlalu sempit untuk warung, kemudian kedua tertutup bentuk bangunannya, ketiga ada pohon-pohon yang tidak ditebang. Ini yang membuat pedagang tidak mau pindah ke sini. Nah, artinya berarti benar ini food court. Food court, bener, Mas. Nah, yang menarik saya adalah pertama, kenapa kemudian dari awal dibangun tidak pernah ditempati, Mas? Ya, itu tadi salah satu kendalanya memang bentuk bangunan yang tertutup. Itu yang membuat pengelola warung di atas yang mau relokasi itu enggan untuk ke sini karena takut, satu takut dengan pohon, dua tertutup, takut tidak ada pengunjung, sehingga mereka enggan untuk pindah ke sini sampai sekarang ini. Nah, yang menarik lagi adalah Mas Warno juga menjelaskan bahwa di sini ada pohon. Mas, kalau melihat ini pohon kan masih hidup, Mas? Masih, iya, ini masih hidup. Pohon jenis bendo, Mas? Pohon bendo ini, Mas, ya. Kalau bisa dilihat, kalau saya menaksir dari luar bahwa ketinggiannya adalah sekitar 45 meter begitu, Mas. Dan diameternya sekitar ada 4 meter lebih. Bener, Mas, itu? Iya, kurang lebih itulah. Jadi kurang lebih ada 50 meter lah ke atasnya itu, dan diameter 4 meter kurang lebih itu. Ini salah satu menjadi alasan para pedagang yang di sekitar Jolotundo tadi tidak mau berpindah ke sini. Tidak mau turun ke sini, nggih. Tapi apakah saat itu sudah disosialisasikan kepada para pedagang agar berpindah ke sini? Sudah. Kebetulan kami sebagai pengurus LMDH, Mas, sudah melakukan sosialisasi terhadap warung bahwa nanti setelah food court itu jadi akan ada relokasi warung sekitar 16 warung yang ke bawah. Mereka sudah sepakat. Tapi karena pada saat bangunan tidak sesuai dengan harapan mereka, maunya mereka itu terbuka dan tidak sempit, terus nggak ada pohon dan sebagainya, akhirnya mereka mengurungkan niat pindah itu, Mas. Ya, Mas, mungkin Mas Warno tahu kenapa kemudian pohon ini dipertahankan dan dibangun dengan kondisi pohon yang tetap dipertahankan hidup seperti ini. Karena kalau pedagang khawatir karena pohonnya kan, dan juga tertutup kondisinya. Kenapa saat itu kok dipertahankan? Atau memang ini wilayahnya bukan wilayah milik Kabupaten Mojokerto, atau mungkin wilayah perhutani mungkin, atau seperti apa? Iya, kebetulan Jolotundo ini ada kerjasama antara perhutani dan daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata. Lahan ini memang lahannya perhutani. Kebetulan sebelum dibangun ini seharusnya kita sudah mensosialisasikan dengan baik dengan perhutani dan dinas bahwa
pada saat itu kita mengajukan ada kurang lebih 11 pohon yang terdampak di areal sini untuk dilakukan penebangan. Kenapa kami waktu itu mengajukan itu berani? Karena lahannya ini adalah dalam kategori khas, Mas. Khas itu hutan alam sekunder, masih memungkinkan untuk dipotong. Beda dengan hutan lindung. Kalau hutan lindung memang nggak boleh dipotong. Tapi kenapa kemudian dipertahankan? Karena seharusnya dari pengelola food court, dari dinas pariwisata waktu itu harus mengajukan surat ke perhutani. Saya tidak paham kenapa tidak diajukan, sehingga pohon tetap dipertahankan. Ya, Mas, tadi saya juga melihat bahwa banyak kerusakan ini, Mas, termasuk etalase ini, Mas. Iya. Nah, ini kan tertimpa dari plafon dan kemudian pecah ini kan. Iya. Apa memang di sini tidak ada penjaga, Mas? Atau tidak terawat sejak dibangun 2018 yang lalu? Iya, untuk penjaga memang secara rutin tidak ada, Mas. Kebetulan yang merawat lingkungan ini memang dari teman-teman dinas pariwisata, khususnya teman-teman loket itu bergantian untuk membersihkan sebenarnya, untuk menjaga khusus yang ada di food court ini memang nggak ada. Nggak ada. Artinya berarti sekitar 4 tahun mangkrak. Mangkrak, ya. Dan tidak ada yang merawat. Tidak ada yang merawat. Kalau malam kondisinya seperti apa di sini? Gelap gulita. Gelap gulita. Ya. Dan jangankan untuk dijaga, dibersihkan pun tidak pernah. Tidak, iya. Karena banyak daun-daun ini kita lihat bahwa daun dari pohon ya, Mas ya. Dan dari pohon bendo ini. Dan ironisnya memang plafon-plafon yang di atas kita ini jebol semua. Jebol semua. Sekali lagi bahwa ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Mas, tadi saya sempat berkeliling ya. Berkeliling di sini juga. Ternyata pohon bukan hanya ini aja, tapi di sudut sana juga ada pohon. Ada itu satu jenis pohon yang sama, Mas. Jenis yang sama dengan ini, yang di sana. Ini satu pohon lagi kita itu coba sama. ke sana lagi. Iya. Apa memang sengaja dipertahankan, Mas, saat itu? Iya, karena dari pengelola food court ini tidak mengajukan surat untuk pemotongan, sehingga tidak berani memotong. Karena ini lahan tergantung dari lahan tadi, Mas. Ya, ya. Karena lahannya adalah lahan perhutani. Oke, kita akan keluar lagi. Ternyata di sana tadi juga ada sebuah mobil. Saya tidak tahu itu mobil warga atau memang mobil tidak pertuan. Karena Mas Warno mengatakan bahwa tidak pernah disentuh oleh penjaga, tidak ada penjaga kebersihan, tapi di sana ada mobil. Kita akan lihat dari sisi luar karena itu area parkir. Iya. Kelihatannya juga banyak atapnya juga rusak. Kita akan turun ke bawah. Ya, sebelum kita masuk ke turun ke halaman, itu ternyata ada tangga. Selain tangga yang kita naik turun lagi, juga ada sisi kanannya. Ini untuk difabel mungkin ya. Iya, Mas Warno, ini untuk difabel ya? Iya, memang harapannya ini untuk difabel, tapi kayaknya ini terlalu riskan juga, Mas. Nah, ini anehnya bahwa kalau ngomong difabel dari tingkat derajat kemiringan juga ya. sangat tajam ya. Yang kedua adalah ini keramiknya itu tidak kasar begitu, sehingga kalau misalkan ini benar-benar dimanfaatkan, maka ini akan membahayakan. Justru kalau misalkan saya boleh menilai, ini hampir sama dengan di kolam renang begitu, karena halus banget, apalagi sekarang berlumut. Dan mungkin Mas Warno yang notabene adalah merasakan sekarang, mungkin khawatir juga ketika kemiringannya dan juga mungkin ini keramik yang dimanfaatkan. Kita akan mencoba turun. Kalau misalkan ini benar-benar dipakai difabel, khawatir nanti akan terjadi sesuatu di sini. Ternyata licin banget. Nah, ini diameternya ada sekitar 2 meter ya, tapi kemiringan dan sangat miring, tajam begitu. Dan saya pikir tidak layak. Nah, termasuk yang di bawah. Itu sangat berlumut dan mungkin kita tidak akan melewati ke sana karena khawatir nanti terjadi sesuatu. Atau akan kita coba turun dengan pegangan ini. Jadi hati-hati kalau kemudian ada penonton atau pemirsa yang datang ke sini. Kita akan coba. Kamera mungkin tetap di sini. Kita akan coba turun ke bawah dan pelan-pelan. Bismillah.
Dan licin banget, kita harus pegangan. Nah, sampai di sini Mas, ini kemungkinan ya ada terlalu dekat jarak dari sini kalau ini untuk menggunakan alat. Salah satu contohnya umpamanya kita menggunakan kursi roda di sini. Itu kameran kita juga ambil satu, karena licin. Kalau ini kan nggak rasional Mas, artinya bahwa konstruksi kalau ini dibuat di bubble, naiknya juga tidak seperti ini, kemudian jaraknya dengan tangga yang langsung ke atas itu sangat mepet. Ini kalau menurut Mas Suwarno gimana? Ya, kalau menurut kami memang tidak layak Mas, tidak layak untuk konstruksi bangunannya seperti ini. Karena naiknya ini kalau pakai kursi roda harus ngangkat dulu juga, tidak langsung naik, harus diangkat. Licin banget, licin. Dan ngangkatnya pun kalau misalkan naik ke sana, bukan hanya difabel yang bisa celaka, yang dorong juga bisa celaka karena sangat tajam. Kameramen teman-teman hampir jatuh tadi. Coba kita akan turun, hati-hati. Coba saya mencoba membantu. Oke. Di sebelah sini juga ada mobil. Iya. Mas Suwarno, bisa dijelaskan nggak? Artinya kalau misalkan tidak ada penjaga, kenapa di halaman ini ada mobil Espas yang itu warnanya merah dan sedikit tidak terawat, karena di atasnya juga sudah mulai kotor begitu. Akan coba kita lihat. Ini mobil siapa Mas? Ada yang tahu warga ini? Tidak ada. Kami tidak tahu sih. Kalau warga nggak tahu Mas. Kalau kami tidak tahu ini mobilnya siapa. Tapi kayaknya sudah lama di sini. Berapa tahun? Tahunan mungkin? Atau bulanan? Nggak ada. Kalau tahunan nggak mungkin ya. Bulanan lah. Ya. Kalau warga sekitar mungkin atau pengunjung atau mungkin dari pemilik warung-warung sekitar? Pasti tahu, kalau pemilik warung mungkin tahu Mas. Ini mobil siapa? Nggak tahu tapi. Nggak tahu siapa yang punya ini, saya nggak tahu. Tapi kalau pemilik warung mungkin ada yang tahu. Kebetulan ini tutup, jadi kita tidak bisa tanya ini milik siapa mobil ini. Dan banyak juga mulai kempes. Mungkin bagi pemilik ya, kita akan coba plat nomornya. Ini plat nomornya adalah S1339US dan masa habis pajaknya sekitar 2024. Kita akan cek mobil ini. Sebenarnya ini kalau ini benar-benar sudah terparkir lama, maka ini tidak ada kotoran kan gitu loh. Karena ini sudah terparkir lama, maka ada alang-alang begitu. Dan kita akan coba cek ke dalam. Saya boleh mengecek Mas? Boleh monggo. Nah, kita lihat ini kemudiannya. Oh, ternyata ada pakaian. Kita nggak tahu. Ini bukan unsur kesengajaan. Ternyata ini ada pakaian dalam, ada bantal, ada ini kayak rok perempuan begitu. Dan ini ada kaos. Mas Suwarno, ini kan aneh gitu loh. Iya. Ini ada pakaian dalam dan kemudian ada bantal, ada jaket, terus ada celana. Ini ada celana laki-laki, kemudian ada kayak sweater, ada kaos, dan di sini ada rok. Sekali lagi. Ada celana dalam, nggak tahu, ini aneh. Ini benar berarti nggak ada warga yang punya pemilik mobil ini Mas? Nggak ada kalau warga sini. Kami kebetulan orang lokal, jadi kalau warga lokal Seloliman ini nggak ada. Kami sendiri memang nggak pernah buka, nggak pernah lihat mobil ini, nggak tahu kalau di dalamnya ada semacam ini. Nanti kita coba cross check ke warung-warung yang ada di sekitar. Jadi pemilik kendaraan mungkin bisa dilaporkan kepada warga karena isinya ternyata mengejutkan. Kalau di sisi timur ini atapnya masih nggak ada yang rusak atau bocor begitu. Tapi kalau di sisi barat, nah kita mencoba di sisi barat ini halamannya, ini memang tidak terpasang atau jebol Mas? Jebol Mas. Jebol ya? Jebol, karena ini semuanya terpasang dulu. Jadi semuanya rapi terpasang. Karena tidak terawat dan tidak dimanfaatkan, mungkin ya terbawa angin atau tertimpa pohon di atas, ranting-ranting pohon yang ada di atas. Ya, saudara, kita ingin memastikan kalau dua pohon tadi benar-benar masih berkembang. Itu lihat, kita lihat atasnya. Nah,
itu ketinggiannya kalau saya menaksir ada sekitar 45 meter. Itu ada lubang yang memang dikhususkan pohon itu biar berkembang, tidak dipotong. Itu lubangnya di sisi atap genteng dan kemudian di plafon seperti yang kita temukan tadi. Jadi itu lihat, benar-benar ada sekitar 4 pohon tadi kita melihat Mas ya. 4 pohon. Yang besar ada 2, yang tidak seberapa besar itu di teras itu tadi. Teras. Kemudian di sudut pojok sana tadi dan di sisi samping barat ya. Ya Mas Warno, terkait food court Jolotundo yang mangkrak, harapan warga, jenengan sebagai warga di sini apa Mas? Bagi kami, saya ingin food court ini juga termanfaatkan walaupun harus dilakukan refungsi lah, tidak menjadi fungsi warung, tapi bisa dimanfaatkan untuk semacam homestay gitu, untuk menampung tamu-tamu yang dari luar umpamanya ingin berkunjung ke Jolotundo, ada tempat untuk homestay di sini. Cuman satu syaratnya adalah pohon yang ada di dalam ruangan ini memang harus dipotong, Mas. 4 pohon tadi. 4 pohon itu harus 4 pohon itu harus dipotong. Khususnya 2 pohon besar tadi. Iya, memang harus dipotong. Kalau tidak, apapun yang terjadi, baik tetap dipergunakan sebagai food court atau homestay, tidak akan layak, Mas. Karena ada pohon besar yang ada di dalam dan sewaktu-waktu bisa menjatuhkan ranting atau buahnya ke bawah.